Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Sri Handayani dengan NIM 3402190212, kelas Manajemen G, semester 4, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 yang diampu oleh Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM terkait tugas pertemuan 2, 11, dan 12. Untuk tugas yang pertama, yaitu pada pertemuan 2 mengenai Sistem Informasi Manajemen atau SIM, Sistem Informasi Akuntansi atau SIA, dan penerapan komputer pada SIM dan SIA, di mana kita diinstruksikan untuk mencari 2 atau 3 artikel tentang SIM dan SIA, baik itu melalui Scholar Google, Sintaristek Brin, Science Direct, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba mencari artikel tentang SIM dan SIA melalui Scholar Google. Dengan cara kita masuk ke Google, lalu kita ketik Scholar Google, setelah itu kita masukkan kata kunci tentang SIM dan SIA. Di sini akan muncul beberapa artikel-artikel tentang SIM dan SIA. Lalu kita cari artikel tentang Sistem Informasi Akuntansi. Setelah itu kita klik PDF untuk mendownloadnya. Lalu kita setelah mendownload akan tampil seperti ini. Berbentuk PDF, artikel yang berbentuk PDF. Dan untuk Sistem Informasi Manajemen juga sama. Artikel yang kedua tentang Sistem Informasi Manajemennya. Kita klik PDF juga untuk mendownloadnya. Itu mungkin cara-cara untuk mendownload artikel. Untuk tugas yang kedua, yaitu pada pertemuan 11 mengenai saham, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Berikut saya akan menjelaskan sekilas mengenai saham. Yang pertama, pengertian saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Yang kedua, mengenai analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa teknikal. Analisa teknikal ialah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Sedangkan analisa fundamental ialah analisa yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Yang ketiga, mengenai segmen saham berdasarkan perusahaan. Di dalam pelaksanaan perdagangan, segmentasi pasar dan penyelesaian transaksinya berbeda-beda. Untuk pasar reguler, waktu penyelesaian transaksinya yaitu hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Untuk pasar tunai, waktu penyelesaian transaksinya yaitu hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Dan untuk pasar negosiasi, waktu penyelesaian transaksinya berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Yang keempat, tentang laporan keuangan 10 tahun terakhir. Laporan keuangan yang saya jadikan contoh yaitu laporan keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Berikut saya tunjukkan laporan keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Ini merupakan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan audit. Ini semua berisi tentang laporan keuangan dan laporan audit. Ini merupakan laporan posisi keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Tanggal 31 Desember 2018 yang disajikan dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain. Ini merupakan laporan keuangannya. Setelah itu, setelah laporan keuangan yaitu mengenai yang mempengaruhi naik turunnya saham. Saham naik turun dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya itu kondisi fundamental ekonomi makro, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, kebijakan pemerintah, faktor panik, dan faktor manipulasi pasar. Sedangkan untuk faktor internalnya, diantaranya yaitu faktor fundamental perusahaan, aksi korporasi perusahaan, dan proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu mengenai jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Untuk jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad yang terdaftar yaitu berjumlah 727 dari mulai PT Astra Agro Lestari Tbk sampai dengan PT Mega Printis Tbk. Selanjutnya, untuk istilah dalam saham, yang diantaranya itu HK, Haki, Beris, Bullish, dan lain-lain. Istilah-istilah saham terdapat banyak sekali, di antaranya istilah umum dalam bursa saham seperti BEI, broker, RDN, IPO, delisting, dan untuk istilah dalam saham jual beli seperti AX, order, match, dan lain sebagainya. Dan untuk istilah dalam trading jangka pendek seperti HK atau hajar kanan, Haki atau hajar kiri, stop loss, target price, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai nabung di bank versus nabung saham. Menabung di bank hampir sama dengan menabung di saham. Keduanya memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Untuk menilai untung mana antara nabung di bank dan nabung saham, itu tergantung keyakinan pada diri masing-masing. Karena setiap orang menilai menabung di bank dan menabung di saham itu berbeda-beda. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai saham pada pertemuan ke-11. Untuk tugas yang ketiga pada pertemuan 12 mengenai penginstalan aplikasi dan pembuatan akun di aplikasi RTI, Stockbit, dan Neohods. Yang pertama dilakukan yaitu menginstal aplikasi di Play Store. Dan setelah menginstal aplikasi dari Play Store, selanjutnya yaitu membuat akun, baik itu di RTI Business, Stockbit, dan Neohods. Yang pertama yaitu membuka Stockbit dan membuat akun. Lalu klik daftar. Setelah itu daftar dengan Google. Pilih akun yang aktif. Lalu klik selanjutnya. Lalu masukkan password.
Lalu klik selanjutnya. Lalu masukkan nomor telepon yang aktif. Klik selanjutnya. Meteran parkir. Setelah itu kita masukkan kode verifikasinya yang dikirim melalui SMS 8541. Lalu kita klik selanjutnya. Aktifkan. Maka kita sudah membuat akun Stockbit. Selanjutnya yaitu membuat akun di aplikasi yang lain. Lalu kita coba masuk ke aplikasi NeoHots untuk membuat akun. Kita buka aplikasinya. Close. Lalu kita login. Lalu kita klik Get Free Trial. Klik ID check. Oke. Email. Nama Susandayani, nomor handphone, Cipaku, tanggal 6 bulan 12 tahun 21. Setelah itu kita cek email. Lalu kita klik go to home page. Sudah login. Setelah itu kita masih ada satu lagi untuk membuat akun, yaitu di aplikasi RTI Business. Aplikasi RTI Business. Kita buka aplikasi RTI Business-nya. Setelah itu klik register. Lalu pilih email, password, konfirmasi password dan nomor telepon, lalu centang I have read and agree to the term and condition and privacy policy. Lalu klik register. Setelah itu lalu cek email yang tadi dimasukkan ke pas register. Setelah itu nanti kita login. Masukkan, lalu masukkan passwordnya. Lalu kita login.
Setelah ini kita sudah mengerjakan membuat akun di aplikasi RTI Bisnis, Stockbit, dan Nehots. Mungkin itu saja video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.